Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Takdirku kamu. Nadira pikir, pernikahannya dengan Arvin akan selalu berjalan harmonis. Dia yang selalu berusaha menjadi istri sekaligus ibu yang baik ternyata tidak menjamin rumah tangga yang sempurna tanpa celah. Allah menguji rumah tangganya dengan kehadiran seorang perempuan bernama Sheila. Perempuan yang entah mengapa membuat Nadira kurang nyaman sekaligus takut kehilangan, lantaran ia merasa semakin menjauh dengan Arvin. Apakah ketakutan Nadira akan berujung nyata, atau hanya sebatas kekhawatirannya saja? Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan rumah tangga yang selalu harmonis dan bahagia selalu, termasuk sepasang suami istri yang kini menginjak usia 30 tahun bernama Nadira dan Arvin. Mereka sudah menjalani rumah tangga kurang lebih 11 tahun, dan masih tetap harmonis sampai sekarang. Nadira selalu berusaha menjadi istri terbaik untuk Arvin dan berusaha menjadi ibu yang memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Nadira sudah memiliki 3 anak, dan kini dia tengah mengandung anak keempatnya, usia kandungannya menginjak 3 bulan. Anak pertamanya, laki-laki berusia 8 tahun bernama Alvaro Danendra Pratama. Anak kedua, laki-laki juga berusia 6 tahun bernama Elvano Adiatma Hamizan. Dan anak ketiganya perempuan, berusia 5 tahun bernama Kiara Arshla Hanza. Kini Nadira sedang menata hidangan sarapan pagi di atas piring yang berada di meja makan. Tiba-tiba sepasang tangan memeluk lingkaran perutnya dari belakang, kemudian dia berbisik lembut di telinga Nadira. "Morning my sunshine." Bibir Nadira melengkungkan senyuman ketika kata "My Sunshine" yang tak lain panggilan kesayangan dari suaminya itu terucap. Dia pun membalikkan badan, kemudian mengecup pipi kiri Arvin dan berkata, morning to sayang." "Ayah, Bunda," teriak Elvano dan Kiara bersamaan menghampiri Nadira dan Arvin, diikuti seorang babysitter bernama Lala. Gadis berusia 23 tahun yang berasal dari Garut. Dia sudah menjadi babysitter Elvano dan Kiara selama 3 tahun. Sebelumnya Nadira tidak menggunakan jasa babysitter. Nadira melepaskan kedua tangan Arvin yang memeluknya itu, kemudian mendekati anak-anaknya. "Masya Allah, anak-anak Bunda, udah pada rapi nih pakai seragam sekolahnya. Kakak El gimana hafalan surah An-Naba sama artinya sudah hafal belum?" "Hafal dong Bunda," kata Ibu Anis. "Tahun depan kakak El masuk SD, jadi nggak sabar satu sekolah bareng Abang Al," ibalas Elvano sembari menarik kursi, kemudian duduk. "Alhamdulillah, nanti kakak kalau udah masuk SD jangan nakal ya," ucap Nadira sembari membantu Kiara duduk di dekat Arvin. Putra kedua Nadira yang bernama Elvano itu sifatnya memang sedikit nakal dan tidak penurut. Dia selalu menjaili adiknya sampai menangis, tetapi dia juga yang bisa menghibur adiknya itu. Selain itu dia suka bertengkar dengan anak laki-laki lain jika ada yang membuat adik perempuannya menangis. "Ish, kakak El masih lama. Nanti kalau kakak El masuk SD, Kia di sekolahnya sendirian," kata Bunda. "Kia sekolah TK-nya 2 tahun," kata Kiara sembari memanyungkan bibirnya. Anak perempuan Nadira dan Arvin ini sifatnya sangat manja, ceria, bawel, cengeng, dan cerdas persis seperti Nadira waktu kecil. Akan tetapi, Nadira bersyukur sebab kedua anak laki-lakinya sangat menjaga dan melindungi adik perempuannya itu. Arvin melirik jam tangannya sudah menunjukkan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dia keluar dari ruangan IGD dan langsung pergi menuju lift untuk ruangan operasi yang berada di lantai 4. Setelah keluar dari lift,
Arvin pergi menuju pantry yang berada di daerah ruang operasi terlebih dahulu untuk meminum air putih. Astagfirullah, aku lupa mengabari Nadira, diucap Arvin setelah minum ketika teringat janji lunch bareng istrinya itu. Pasalnya setelah salat zuhur, Arvin langsung dipanggil ke ruangan IGD untuk mengecek pasien yang kecelakaan tadi. Dia sama sekali belum membuka handphonenya. Arvin mengeluarkan handphonenya dari kantong jas Nelly, kemudian membuka aplikasi WhatsApp. Benar saja ada beberapa panggilan tidak terjawab dari Nadira, dan ada sebuah pesan, kalau istrinya itu sedang menuju rumah sakit. Dia merutuki dirinya sendiri karena handphonenya di silent. Namun Arvin mengernyitkan dahinya heran ketika melihat jam chat Nadira pukul 12.30 sementara sekarang pukul 13.30. Apa Nadira balik lagi ke kantor? Tanya Arvin kebingungan. Dia pun menghubungi nomor telepon istrinya, namun nomornya tidak aktif. Membuat Arvin khawatir. Tuh, Mai Sunshine hati merah. Sayang, ada operasi emergency. Maaf ya, siang ini gak bisa lunch bareng. I love you more hati merah. Beginilah kehidupan Arvin sekarang sebagai dokter spesialis bedah umum. Waktu kebersamaan dengan istri dan anaknya hanya bisa dia nikmati ketika di rumah saja. Dan kalaupun jalan bersama keluarganya keluar itu bisa dilakukan saat weekend. Tetapi, terkadang dia harus mengorbankan waktu bersama dengan keluarganya apabila mendapatkan panggilan mendadak dari rumah sakit. Dan dia bersyukur ketika Nadira serta anak-anaknya memaklumi pekerjaannya itu yang selalu sibuk. Tiba-tiba ada panggilan dari Dokter Afif. Arvin segera mengangkat partner kerjanya itu. Bro, cepat ke sini, pasien sudah tidak sadar. Oke, tolong siapkan pasiennya, rambutnya cukur dan pasangkan steril. Nanti gue langsung gabung. Jika tidak di hadapan pasien atau keluarga pasien. Arvin dan Dokter Afif berbicara selayaknya teman karib biasa. Mereka sudah kenal lama dari masa-masa kuliah spesialis bedah sampai menjadi dokter bedah umum sekarang. Arvin keluar pantry, kemudian dia langsung pergi ke sebuah ruangan cuci tangan untuk membersihkan tangannya dengan sabun khusus terlebih dahulu. Setelah itu dia pergi ke ruangan ganti baju dan langsung mengenakan seragam khas berwarna biru muda, sarung tangan lateks berwarna hijau, dan mengambil penutup kepala serta masker wajah. Tidak lupa dia mengambil kacamata pembesar atau disebut surgical lope. Setelah semuanya siap, Arvin memasuki kamar operasi. Terlihat pasien perempuan berumur 23 tahun itu bernama Dinda memakai baju pasien berwarna hijau. Dokter Afif berdiri tegak di sampingnya, lengkap dengan seragam scrubnya. Dokter Afif, time out briefing, ucap Arvin. Dokter Afif mengangguk, kemudian mulai membaca keterangan pasien yang tertulis di papan putih dan memastikan ulang tulisannya untuk menghindari kesalahan. Nama pasien Adinda Rosmala. Nomor KTP 337102581288001 dengan diagnosis EDH pada bagian temporal kiri. Rencana akan dilakukan kraniotomi dan evakuasi darah beku. Ahli spesialis bedah umum Dr. Arvin, dan dibantu oleh saya, Dr. Afif. Perawat instrumen Nurse Tika, perawat sirkuler Nurse Devi, dan ahli anestesi Dr. Chandra dibantu oleh Suster Intan. Waktu dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nadira melirik jam dinding di ruangan rawat inapnya menunjukkan pukul 10 WIB itu, artinya jam pulang sekolah Elvano dan Kiara. Sementara Alvaro pulang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tatapan Nadira beralih ke arah pintu dengan tatapan kosong sembari mengelus perutnya. Rasanya dia tidak sanggup mengatakan kepada Kiara kalau adiknya sudah tidak ada di dalam perutnya. Nafisa, yang tengah duduk di sofa tak jauh dari ranjang pasien mengernyitkan dahinya heran melihat putri bungsunya itu melamun.
Dari pagi Nafisa yang menjaga Nadira di sini bersama Arvin, akan tetapi sekarang Arvin sedang bertugas dan menitipkan istrinya itu kepada mertuanya. Panggil Nafisa. Namun Nadira tidak sama sekali menoleh, dia tetap melamun sembari mengelus perutnya. Lantas Nafisa beranjak dari tempat duduknya itu, kemudian menghampiri putrinya. Nadira, kamu ngelamunin apa? Tanya Nafisa sembari mengelus tangan Nadira. Nadira sedikit terkejut ketika mamanya menghampiri. Kemudian dia tersenyum simpul dan berkata, adiknya Kiara udah nggak ada MA, Ara nggak mau Kia bersedih. Mungkin Kia sedih, tapi insya Allah nggak bakalan lama kok. Kamu jangan terlalu dipikirkan, ya? Dulu sebelum Mama melahirkan Kak Nasya, Mama juga pernah keguguran ulah kecerobohan Mama. Padahal itu calon anak pertama Mama sama Papa. Ucap Nafisa. Kecerobohan Mama, gimana? Tanya Nadira. Dulu Mama nggak tahu kalau Mama lagi hamil. Tiba-tiba Mama jadi manja banget sama Papa, minta jalan-jalan, minta makan ini itu, sampai-sampai pengen banget makan durian, dan makan duriannya banyak banget. Keesokan harinya Mama keguguran. Usia kandungannya baru 1 bulan. Detik selanjutnya Nafisa berkata, jangan bersedih sayang, kamu masih punya El sama Kia. Nadira hanya membalasnya dengan anggukan kepala sembari tersenyum menatap mamanya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka, menampakkan 2 anaknya yaitu Elvano dan Kiara berlari ke arah Nadira sembari berteriak memanggil bundanya disusul Lala. "Kak Kia, jangan lari," ujar Nafisa melihat kedua cucunya itu yang sangat aktif. "Bunda, El kangen banget sama Bunda," ucap Elvano di samping Nadira. Nadira tersenyum mendengarnya, kemudian dia meminta bantuan Nafisa untuk mencoba duduk. Setelah itu dia kembali menatap Elvano dan Kiara. "Kia juga kangen banget sama Bunda. Kapan Bunda pulang?" tanya Kiara. "Bunda juga kangen sama kakak El, Kia, dan Abang Al, tapi Bunda harus nginap di sini dulu. Nanti kalau Bunda udah sehat, Bunda pasti pulang," balas Nadira sembari mengelus puncak kepala Kiara yang tertutup hijab. Elvano menatap ke arah perut Nadira, dia bingung perut Nadira tidak besar lagi. "Bunda, kok perutnya nggak besar? Dedek bayinya belum lahir, kan, Bunda?" "Apa dedek bayinya udah lahir, Bunda?" tanya Kiara sembari mengerjapkan kedua matanya. Nadira terdiam sejenak sembari melirik ke arah Nafisa. "Dedek bayinya udah lahir ya, Bun?" "Ye, Kia ada temannya. Kia mau ketemu dedek bayi, Bunda." Kiara berseru senang. Nafisa mengelus pipi Kiara. "Kia, adek bayinya udah pergi. Udah diambil sama Allah, Kia nggak boleh sedih, ya?" "Maksud Nena, dedek bayinya pergi sama Allah, udah nggak ada?" tanya Kiara bingung. "Iya, dedek bayinya udah nggak ada." "Ikhlaskan ya, sayang," balas Nafisa. "Om lepasin Om." Alvaro berusaha melepaskan genggaman tangan dari seorang pria yang mencekal tangannya. Pria itu tidak melepaskan genggamannya, dia langsung berjongkok mensejajarkan tubuhnya dengan Alvaro yang sejak tadi terus menunduk. "Abang Al," panggil pria itu dengan tenang. Alvaro mendongakkan kepalanya menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Om Andre." Pria berusia 30 tahun yang bernama Andre itu mengangguk sembari tersenyum. Alvaro langsung memeluknya. "Abang Al kenapa?" tanya Andre sembari melepaskan pelukan Alvaro. "Al tadi mau ketemu ayah, tapi nggak jadi." "Terus kenapa Abang Al tadi nangis?" "Tadi ayah sama." Belum selesai Alvaro berbicara, seorang gadis kecil berusia 6 tahun yang sedang dituntun oleh mamanya memanggilnya. "Abang Al," panggil gadis kecil itu.
Alvaro menoleh ke arah gadis berambut coklat sedada, berkulit putih, hidung mancung, bibir tipis berwarna merah muda, tingginya 12 cm di bawahnya. Siapapun yang melihat gadis berusia 6 tahun itu akan terpesona karena cantik dan menggemaskan. Namanya Shabira Deren Umze, putri tunggal dari sahabat orang tuanya yaitu Andre dan Felicia. Biasa dipanggil Deksha oleh Alvaro, karena umurnya beda 2 tahun dengannya. Abang Al. Shabira kembali memanggil Alvaro sembari tersenyum. Deksha, balas Alvaro diakhiri senyuman. Abang Al, Bunda Ara, kata papa kecelakaan ya? Saya sedih banget dengarnya, ucap Shabira. Iya, dibalas Alvaro. Panggilan Shabira kepada orang tua Alvaro sama dengannya yaitu bunda dan ayah, dikarenakan Shabira sudah dekat dari kecil, dan dia terbiasa mengikuti panggil Alvaro kepada kedua orang tuanya itu. Berbeda dengan Alvaro yang memanggil orang tua Shabira dengan panggilan Om dan Tante. Abang Al, kenapa ada di sini? Kita ke ruangan Bunda yuk, ujar Felicia. Al tadi mau ketemu ayah, tapi nggak jadi. Sekarang Al mau ketemu Bunda aja, ucap Alvaro. Felicia tersenyum. Ya sudah yuk. Kemudian Alvaro berjalan berdampingan dengan Shabira menuju ruangan Nadira. Sementara Andre dan Felicia berada di belakangnya. Namun Andre merasa heran ketika melihat Alvaro menangis tadi. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh anak itu. Ketika Andre, Felicia, Alvaro dan Shabira hendak memasuki ruangan Nadira, terlihat para sahabatnya yang lain keluar dari ruangan. Ya elah Dre, lo telat datangnya, gue sama yang lain udah mau pulang nih, ucap Maulana. Yah, kok pada pulang sih? Tanya Felicia. Menjadi wanita karir yang sukses tidaklah mudah. Apalagi bagi Nadira, seorang ibu yang sudah mempunyai anak. Butuh pengorbanan dan tenaga ekstra untuk tetap berperan menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Berat memang menjadi wanita karir seperti dirinya, harus bisa membagi waktu untuk keluarga dan bertanggung jawab atas pekerjaannya, apalagi meneruskan perusahaan merupakan amanat dari papanya. Namun, itu semua bukanlah sebuah hambatan untuk dirinya tetap berkarya. Selama menjadi CEO, Nadira tetap berpegang teguh dengan prinsipnya bahwa sesibuk-sibuknya pekerjaannya, dia tidak akan menyanyiakan waktu kebersamaan buat anak-anaknya. Nadira selalu mengusahakan untuk pulang tidak terlalu malam, dan selalu meluangkan waktunya, sebab dia tidak ingin anak-anaknya kurang kasih sayang karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Prioritas utamanya sekarang hanya anak-anaknya, entah dengan suaminya. Nadira merasa Arvin terlalu mementingkan pekerjaannya ketimbang meluangkan sedikit waktu untuk bertemu dirinya, misalnya menemani dirinya belajar berjalan. Tetapi sekarang yang sibuk menemani dirinya dari hari pertama dirawat hanya perawat dan Nafisa. Nadira akui dirinya egois, tetapi dia merasa sekarang Arvin tidak seperti dulu yang selalu perhatian kepadanya, selalu meluangkan waktu untuknya, bahkan sekarang sekadar membalas pesan darinya pun tidak sama sekali. Entah hal apa yang membuat suaminya seperti itu, Nadira akan selalu berpikir positif, dan Nadira juga akan berusaha membuang egonya itu. Sebab, satu-satunya cara untuk mempertahankan hubungan yang sudah berjalan 11 tahun ini yaitu kepercayaan. Ners, stop dulu, ucap Nadira sembari menghentikan langkahnya. Kini Nadira sedang belajar berjalan di depan ruang rawat inapnya bersama Nurse Devi. Kenapa, Ra? Kaki kamu sakit? Tanya Nafisa yang berdiri di samping Nadira. Nadira tersenyum. Nggak MA, hanya saja kaki Ara pegal, pengin duduk dulu. Kemudian Nadira melirik ke arah Nurse Devi. Nurse, saya bosan di sini. Boleh antar saya jalan-jalan ke taman rumah sakit? Oh boleh Bu, balas Nurse Devi.
Lantas Nurse Devi dan Nafisa membantu Nadira untuk duduk di kursi roda. Setelah itu Nurse Devi mendorong kursi roda Nadira menuju taman rumah sakit, sementara Nafisa berjalan di samping Suster Devi. Tidak berselang lama jarak menuju taman rumah sakit sebentar lagi akan sampai. Tanpa sengaja kedua netra Nadira melihat perawakan Arvin sedang berjalan bersama dengan seorang perempuan berambut coklat sebahu memakai jas Nelly juga dari belakang. Mereka terlihat seperti sedang tertawa. "Mas Arvin," ucap Nadira sembari fokus melihat ke arah dua orang tersebut. "Arvin? Manara?" tanya Nafisa sembari melihat-lihat sekitar. Nadira menoleh ke arah Nafisa. "Itu MA, di depan kita Mas Arvin, kan?" "Mana?" "Gak ada, Ra," balas Nafisa. Nadira kembali menoleh ke depan, ternyata dua orang tersebut sudah tidak terlihat lagi. "Kamu salah lihat kali, Ra." "Sudah ya, jangan mikirin suami kamu, nanti dia juga bakalan nemenin kamu kok," ujar Nafisa sembari mengelus puncak kepala Nadira yang tertutup hijab instan berwarna hitam. Arvin bersyukur Nadira dibolehkan pulang ke rumah bertepatan dengan hari Minggu yang mana hari liburnya bekerja. Setidaknya dia akan menghabiskan 1 hari dengan istri dan anak-anaknya. Hari ini yang ada di rumah sakit hanya ada dirinya dan juga Lala untuk membantu membawakan tas pakaian ganti Nadira. Setelah benar-benar beres dan selesai, Arvin langsung membawa Nadira keluar dari ruangan dengan mendorong kursi rodanya. Istrinya itu perlu pemulihan dan masih belum bisa berjalan dengan sempurna. "Mas, aku boleh ketemu Dokter Afif sebentar nggak? Dia ada di sini apa libur kerja?" tanya Nadira memandang lurus ke depan, tanpa menoleh ke arah Arvin yang sedang mendorong kursi rodanya. "Dokter Afif lagi cuti kerja sayang, lusa baru masuk." "Kamu kok tumben mau ketemu Afif?" tanya Arvin heran. "Cuma mau bilang makasih saja sih, kemarin udah kasih cake red velvet buat anak-anak," balas Nadira. Arvin hanya berkata, saja, dia sendiri bingung. Seandainya jujur itu dari Sheila, pasti Nadira akan marah dan terus mencurigai dirinya, pikir pria itu. Tidak berselang lama, kini Arvin, Nadira, dan Lala sudah berada di depan mobil Alphard berwarna putih. Lala memasukkan tas Nadira ke dalam bagasi terlebih dahulu, setelah itu dia duduk di kursi depan samping Pak Ade, sementara Arvin dan Nadira duduk di kursi belakang. Selama perjalanan Nadira memilih diam sembari menyenderkan kepalanya di pundak Arvin, dan suaminya itu terus menggenggam kedua tangannya. "Ya Allah, bantu hilangkan pikiran negatif terhadap suami hamba, bantu hamba agar selalu husnuzan kepada suami hamba," Nadira berkata di dalam hatinya. Semalaman Nadira terus kepikiran wangi parfum perempuan di jaket Arvin dan juga cake red velvet. Dia khawatir kalau Arvin berpaling darinya. Nadira akan berusaha untuk selalu berhusnuzan, akan tetapi semalam benar-benar tidak bisa. Bahkan sampai sekarang saja dia masih mencurigai suaminya. Padahal Nadira sendiri tahu kalau dalam agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berpikir husnuzan, dan tidak selalu berpikir buruk kepada orang lain terutama kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nadira ingat dengan dalil tentang husnuzan yang pernah dia dengar dari kajian di masjid kompleknya bersama Ustadzah Aisyah. Dalil tersebut ada dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berartikan, "Ya wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Selain itu dia juga teringat bahwasannya Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tercantum dalam hadis riwayat Muslim No.
4849. Ya sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya. Kamu kenapa sayang? Kok diam terus? HM? Tanya Arvin sembari mengelus puncak kepala Nadira yang tertutup hijab pashmina berwarna hitam. Nadira menoleh ke arah Arvin, lalu tersenyum. Gak apa-apa mas. Sekarang kamu libur kerja aku senang. Kamu ada waktu buat aku sama anak-anak. Ketika tangannya hendak membuka pintu kamar, Arvin mendengar isakan tangis istrinya. Dia pun langsung membalikkan badan dan berlari menuruni anak tangga. Kemudian dia langsung berjongkok di depan Nadira dan langsung memeluk istrinya itu. Sayang, maaf aku udah bentak kamu, ucap Arvin merasa bersalah. Nadira langsung melepaskan tubuh Arvin yang memeluknya itu. Dia sudah terlanjur kecewa, lantas memutarkan kursi rodanya, kemudian pergi menuju kamar Kiara yang dekat dengan ruang keluarga. Arvin tidak ingin membiarkan Nadira pergi begitu saja, lantas dia menghentikan istrinya yang mendorong kursi rodanya sendiri. Lalu dia langsung menggendong tubuh istrinya begitu saja tanpa persetujuan Nadira. Mas lepas. Turunin aku, ucap Nadira sembari memukul dada Arvin. Arvin tidak menggubris perkataan Nadira yang terus meminta turun, dia tetap melangkahkan kakinya menaiki anak tangga dengan hati-hati. Mas, aku mau tidur sama anak-anak, ucap Nadira ketika sampai di depan pintu kamar mereka berdua. Enggak, kamu harus tidur sama aku, balas Arvin. Tapi mas, aku udah janji sama mereka, mau tidur bareng, ucap Nadira. Kamu harus nurut sama suami, Rah. Nanti aku yang bilang sama anak-anak, pasti mereka ngerti, ucap Arvin sembari menurunkan tubuh Nadira ke atas kasur, dan Nadira langsung bangkit duduk. Aku mau mandi dulu bentar, kamu jangan kemana-mana, selesai mandi aku akan jelasin semuanya. Kemudian Arvin mengambil handphonenya dari saku celananya, lalu ia berikan kepada Nadira. Kamu bisa cek handphone aku. Aku nggak pernah ada hubungan sama perempuan manapun, Rah. Nadira hanya mengangguk. Kemudian Arvin langsung masuk ke kamar mandi. Tepat Arvin masuk ke kamar mandi, pintu kamar terketuk dan terdengar suara Alvaro dari luar kamar sembari berkata, Ibunda, ini Al boleh masuk? Boleh sayang, pintunya nggak dikunci, masuk saja, balas Nadira. Seandainya kakinya tidak sakit, Nadira sudah pasti membukakan pintu untuk Alvaro. Salah satu sikap Alvaro yang Nadira suka yaitu jika hendak masuk ke kamar kedua orang tuanya, tidak langsung masuk begitu saja. Alvaro selalu mengetuk pintu dan meminta izin untuk masuk terlebih dahulu. Berbeda dengan kedua adiknya, tetapi Nadira juga memaklumi sikap Elvano dan Kiara yang belum bisa menurut ketika dinasehati. Terlihat Alvaro memasuki kamar, Nadira pun tersenyum. Kemudian putra pertamanya itu menghampiri dan duduk di tepi kasur. Bunda katanya mau tidur sama Al, El, dan Kia. Kok malah di sini? Tanya Alvaro. Nadira mengelus puncak kepala Alvaro. Maaf ya bang, Bunda malam ini tidurnya sama ayah. Besok kalau ayah kasih izin, nanti tidur bareng kalian, ya? Oh ya, Dek Kia sama El udah pada tidur belum? Belum, lagi dibacain kisah Nabi Sulaiman sama Mbak Lala. Tadi Kia ngerengek pengin dibacain kisah-kisah nabinya sama ayah. Terus abang bilang ayahnya belum pulang, jadi Al panggil Mbak Lala buat bacain kisah Nabi Sulaiman. Ya sudah besok Bunda tidur bareng kalian ya. Kalau perlu sama ayah juga biar satu kasur berlima, balas Nadira terkekeh. Jangan, nanti kasur Dek Kia roboh Bunda, kan kecil kasurnya. Berempat saja, Al tidur sendiri, balas Alvaro.
Makasih ya mas, udah nemenin aku makan siang. Aku jadi nggak sedih lagi deh, ucap Sheila sembari tersenyum senang setelah keluar dari lift. Arvin hanya membalasnya dengan senyuman tipis. Dokter Arvin, seseorang berteriak memanggil namanya. Arvin pun menoleh ke belakang, begitu pun Sheila. Ternyata Afif yang memanggilnya. Mas, aku duluan ya, ucap Sheila ketika Afif sedang berjalan ke arah Arvin. Ya, balas Arvin. Lantas Sheila langsung pergi. Ada apa, Afif? Tanya Arvin ketika Afif menghampiri. Afif tidak merespon, dia langsung menarik tangan Arvin, lalu mengajak berdiri di lorong rumah sakit yang cukup sepi. Lo ada hubungan apa sama Sheila? Tanya Afif dengan tatapan curiga. Nggak ada hubungan apa-apa, emangnya kenapa sih? Tanya Arvin heran. Afif memegang keningnya sebentar, lalu dia menatap Arvin. Istri lo waktu kemarin malam telpon. Dia curiga sama lo. Dia pikir gue yang kasih cake, terus parfum wangi Red Rose kesukaan istri gue. Pasti itu cake dari Sheila, kan? Parfum wangi Red Rose juga? Kenapa mesti bohong mengatasnamakan gue sih, Viv, sorry sebelumnya. Gue terpaksa berbohong karena nggak mau Nadira marah, apalagi kalau dia mikir macam-macam sama Sheila. Gue nggak mau dia ribut sama Sheila. Nadira kalau cemburu nggak bisa kontrol emosi. Gue akui salah, dan gue juga udah berterus terang sama dia. Tapi yang jelas, gue sama Sheila nggak ada hubungan apapun. Kita hanya partner kerja biasa, jelas Arvin. Oke, gue paham, tapi sekali lagi lo bohong atas nama gue. Gue aduin ke istri lo kalau lo punya hubungan sama Sheila, balas Afif. Astagfirullah, enggak lah, Viv. Ngaco lo, balas Arvin. Bercanda santai saja. Afif menepuk pundak Arvin sembari terkekeh-kekeh. Tapi, kalau lo sampai kepincut sama si Sheila, fix lo bego, lanjutnya. Ceka, mulai ngaco lagi nih omongan lo? Arvin berdecak kesal. Afif terkekeh. Ya, secara si Sheila dekat sama lo, dibanding sama dokter lain. Kenapa gue bilang lo bego? Jelas bego lah, gak nyangka ternyata kata dokter Putri istri lo itu pengusaha sukses. Dia CEO perusahaan properti terbesar di Indonesia. Dia juga masuk majalah Bisnis Indonesia dan... Stop. Arvin memotong ucapan Afif. Udah ya, Viv. Lo jangan bahas pekerjaan istri gue. Lo cukup tahu aja. Setelah mengatakan itu, Arvin langsung berjalan meninggalkan Afif. Kemudian Afif mengejar Arvin. Kenapa sih lo? Harusnya lo bangga dong punya istri yang sukses kayak gitu? Tanya Afif sambil berjalan di samping Arvin. Arvin menghentikan langkahnya. Kemudian menatap Afif. Gue bangga sama Nadira, tapi semakin tinggi jabatan istri gue ngerasa rendah di mata orang. Setiap kali gue datang ke acara perusahaan dia, ada sebagian orang yang gue denger sendiri bilang sama Papa Farhan, mertua gue. Kalau Nadira lebih pantas dapat suami yang setara dengan dia, dibandingkan dengan gue. Alvaro mengembangkan senyumnya sepanjang jalan menuju rumahnya. Bagaimana tidak? Hari ini dia merasa senang karena dapat salat maghrib dan isya berjamaah di masjid kompleknya bersama ayahnya. Biasanya dia ikut ke masjid salat berjamaah maghrib dan isya dengan Pak Ade, sebab Arvin selalu pulang malam dan salat di rumah sakit. Abang Al senyum-senyum terus. Kenapa bang? Tanya Elvano yang berjalan di sampingnya sembari dituntun oleh Arvin. Arvin menoleh ke arah Alvaro. Kenapa bang? Abang senang ya salat di masjid? Iya ya,
Abang selalu senang bisa salat awal waktu apalagi berjamaah di masjid bareng ayah. Biasanya Abang Al selalu sama Pak Ade. Terus kalau ada ayah, El jadi ikutan salat juga di masjid. Kalau nggak ada ayah, dia nggak mau salat di masjid. Iya, kan, Pak Ade? Alvaro melirik ke arah Pak Ade yang berada di belakangnya. Pak Ade hanya mengangguk seraya tersenyum. El, kalau ayah pulang malam, El ikut salat juga ya sama Abang Al dan Pak Ade. Kenapa El nggak mau salat di masjid? Tanya Arvin kepada Elvano. El pernah dimarahin seorang kakek karena lari-larian sama Dito anaknya Om Iqbal yang polisi itu loh ya. Katanya ganggu dan berisik, jangan main di masjid lebih baik pulang. Padahal El cuma lari, nggak teriak, yang teriak si Dito, tapi dimarahinya El. Elvano berkata sembari memanyunkan bibirnya. Oh gitu, seharusnya El nggak perlu sedih bahkan sampai nggak mau datang lagi ke masjid. Dulu ayah waktu kecil pernah dimarahin sama diusir sama seorang bapak. Tapi karena ayah pengin disayang sama Allah, ayah tetap salat di masjid. Allah itu senang loh hambanya datang ke rumahnya. Masjid itu sering dijuluki rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Kalau El sering salat di awal waktu, terus salat berjamaah di masjid selain dapat pahala, El juga akan disayang Allah. El mau kan disayang sama Allah? Arvin berkata sembari mengusap kepala yang tertutup kopiah putih yang dipakai Elvano. Elvano mengangguk. Kalau gitu nanti El mau salat di masjid terus sama Abang Al, ayah, dan Pak Ade. Alhamdulillah, ayah senang dengarnya, ibalas Arvin diakhiri senyuman. Pengusiran anak-anak di masjid sudah menjadi hal biasa yang sering kita lihat. Jika anak-anak berlarian atau tertawa di dalam masjid itu sudah menjadi ciri khasnya. Tetapi yang tidak wajar kalau yang berlarian atau tertawa itu orang tua maka layak untuk diusir. Sebenarnya anak-anak kecil tersebut adalah sosok malaikat yang sedang bergembira di rumah Rabbnya. Bahkan Al-Hasan dan Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra pun pernah naik di punggung Rasulullah saat sedang melaksanakan sholat yang mengimami para sahabatnya. Muhammad Al-Fatih pernah berkata, jika kalian tidak lagi mendengar riang tawa bahagia anak-anak kecil di masjid-masjid, waspadalah, saat itu kalian dalam bahaya. Maka berbahagialah bila masjid dan musolamu masih ada suara anak kecil yang masih belajar untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka malaikat-malaikat masjid. Aktivitas salat yang dilakukan orang tuanya memang baiknya dilihat agar ditiru anak sejak dini. Terlebih lagi mendekatkan anak-anak ke masjid akan menjadi memori yang patut ditanamkan sedini mungkin. Hanya saja beberapa ulama memberikan peringatan yang perlu diperhatikan oleh orang tua, pertimbangan yang dimaksudkan agar masjid sebagai tempat ibadah yang tidak terkurangi nilainya. Namun, sungguh hal yang sangat disayangkan saat ini masih banyak di antara jamaah atau pengurus masjid yang tidak sabar dalam menghadapi anak-anak. Mereka takut kebiasaan ribut anak-anak mengganggu kehusyukan orang yang sedang beribadah di masjid. Sheila baru saja keluar dari ruangan pasiennya. Ketika berjalan di koridor rumah sakit hendak berjalan ke ruangannya. Langkahnya terhenti ketika melihat seorang perempuan berambut blond memakai jas Nelly yang sama dengannya. Mita. Sheila memanggil perempuan itu dengan mata berbinar cerah. Merasa namanya dipanggil, Mita menoleh ke arah Sheila. Ternyata yang memanggilnya sahabatnya semasa kuliah. Lantas Mita langsung menghampiri Sheila. Ya ampun Mite, gue kangen banget sama lo. Sheila langsung memeluk Mita. Sama gue juga, ibalas Mita sembari melepaskan pelukan Sheila. Wait, lo kok bisa ada di RS ini? Bukannya lo kerja di Bandung? Tanya Sheila. Suami gue pindah kerja di Jakarta. Ya udah gue juga pindah di sini atas rekomendasi dari RS yang di Bandung. Nggak nyangka gue kerja di rumah sakit milik bokap lo. Hebat lo Shell,
Udah jadi dokter anestesi, anak pemilik RS lagi, puji Mita. Sheila tersenyum. Apa sih lo nggak usah lebay? Lo masih jadi dokter umum atau udah spesialis nih? Masih dokter umum. Tahu sendiri gue bukan anak sultan kayak lo. Gue nggak ada biaya buat lanjut spesialis, apalagi anak gue masih umur 3 tahun. Kasihan kalau gue kayak lo, pasti bakalan sibuk ditinggal operasi mendadak. Balas Mita terkekeh-kekeh. Oh ya, lo kapan nikah, Shell? Lo masih nunggu Mas Arvin buat nikahin lo gitu? Tapi kayaknya dia udah nikah deh, Shell. Udah lo nggak usah nunggu dia melamar lo. Lanjutnya. Sheila melirik-lirik sekitar, kemudian dia menarik tangan Mita dan mengajaknya mengobrol di sebuah koridor yang sepi. Mite, lo tahu nggak sih? Dia kerja di sini juga jadi spesialis bedah umum. Ucap Sheila. Mita terkesiap. Demi apa? Terus lo bisa dekat dong sama dia? Awalnya gue senang karena gue bisa dekat dan akrab sama dia. Tapi setelah gue tahu dia udah punya istri dan anak, gue sempat patah hati dan gak mau perjuangin dia lagi. Balas Sheila sembari mengembuskan napasnya. Mita ikut menghembuskan napasnya. Nah kan, apa gue bilang dulu? Lo itu harus move on dari dia. Lagi pula cewek yang naksir Mas Arvin pas kuliah tuh banyak banget. Pasti dia nikah sama salah satu cewek itu. Semasa kuliah Sheila dan Mita tidak tahu status Arvin sudah menikah. Sebab yang tahu status pria itu sudah punya istri hanya teman-teman terdekatnya saja yang tahu. Bukan. Gue belum ketemu istrinya sih. Tapi kata Mas Arvin dia bukan lulusan FK. Namanya Nadira. Dan sekarang dia punya anak 3. Gue nggak bisa move on dari dia, Mite. Gue mau perjuangin dia lagi, asal gue bisa bersama Mas Arvin. Balas Sheila. Mita terkejut mendengarnya, spontan dia mencubit tangan Sheila. Membuat gadis itu meringis kesakitan. Awes sakit, Mite. Gila lo. Shell, dia udah punya istri dan anak, lo jangan jadi pelakor. Ucap Mita kesal. Teman-teman, itulah sebuah cerita rumah tangga. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar kita semakin akrab. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.